Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Saudaraku yang berbahagia dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan sehingga bisa melanjutkan suhudnya dalam rangka suluk menuju Allah. Amin ya robbal alamin. Tema yang akan saya angkat kali ini adalah detik-detik pertemuan dengan Allah, ataupun detik-detik kita ditempatkan dalam alam musyahadah ya. Saudaraku yang berbahagia dimanapun Anda berada, sesungguhnya manusia itu adalah manifestasi. Sesungguhnya manusia itu adalah ciptaan yang jika kita tidak mengetahui, ya akan seterusnya bahwa semua ciptaan itu berasal dari yang mencipta. Artinya ada yang menciptakan, ada yang diciptakan, ada kholik, ada makhluk ya. Ini keilmuan dasar ya, keilmuan awal-awal mengenal Allah. Di dalam syariat kita sudah dididik dari kecil sampai sekarang, sampai dewasa ya, bahwasanya kita harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah agar selalu ingat walaupun pada 5 waktu saja. Tapi demikian juga ada yang hanya berhenti di situ saja, ada juga yang berlanjut dengan perenungan diri. Entah itu memang ada yang memberi kabar ataupun memang ada panggilan dari hatinya. Di pertanyaan-pertanyaan itu muncul sehingga menjadikan perenungan itu berlanjut ya. Tapi pada dasarnya seseorang yang dibimbing dengan seseorang yang tidak dibimbing akan berbeda. Seseorang yang dalam bimbingan guru akhirat ya, cenderung dia akan dituntun dengan metode-metode khusus sehingga dia terarah. Wasilun, namanya wasilun. Nah, berbeda dengan seorang yang tanpa guru di sini, tiba-tiba dia di dalam dirinya itu timbul kecintaan yang sangat luar biasa terhadap Allah, sehingga jiwanya menjadi guncang memikirkan hal-hal ketuhanan ya. Nah, saking cintanya dia kepada Tuhannya, dia menjadi majdub, gila ya. Gila. Nah, majdubnya di sini itu majdub yang memang benar-benar gila. Cara berpakaiannya sudah lusuh, terus suka ngomong sendiri, terus suka tertawa sendiri. Tetapi hal ini tidak membahayakan bagi orang lain. Justru ketika ada orang lain yang mendekatinya, dia cenderung welcome ya, cenderung menerimanya. Dan di dalam wasilun yang dibimbing oleh guru akhirat, di situ juga ada yang majdub ya. Hanya saja majdubnya di sini itu dia akalnya masih dipakai, tapi omongannya sudah tidak bisa diterima oleh masyarakat. Kalau ngomong itu
Mohon maaf. Kalau berbicara itu dia cenderung mengajak kembali kepada Tuhannya, sehingga yang dibicarakannya itu puncaknya ya, tidak bisa dari bawah tapi langsung puncaknya, sehingga banyak orang yang tidak menerima dan mengecap dia sebagai orang gila serta sesat ya. Berbeda dengan yang wasilun, ini sudah sama persis dengan yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW, yaitu hablum minanasnya dijaga, syariatnya pun selalu dikerjakan, membaur dengan masyarakat sehingga dia tidak terlihat sebagai seorang yang bermakrifat ya. Prosesnya bagaimana untuk menuju makrifat ya? Terus tanda-tandanya seorang itu ditempatkan dalam alam musyahadah, yaitu di mana pertemuan dengan Allah terjadi. Ini tanda-tandanya bagaimana ya? Dan detik-detik pertemuannya seperti apa? Nah, ini perlu kita semua ketahui ya. Jadi tahapannya, prosesnya menuju usul ya. Dari bawah dia mengerjakan apa yang telah diwajangkan oleh guru akhirat, yaitu harus awal pertama proses pertama itu dia harus menaruh keakuannya ya. Harus menyisihkan keakuan yang terlebih dahulu, baru berlanjut pada proses pembersihan hati, pembersihan keakuan-keakuan, dan akhirnya dia menerima materi-materi yang diberikan oleh guru akhirat mengenai amal apa yang harus dilakukan ya, sehingga hati itu lama-lama akan bersih dari kotorannya, dari kotoran, dari sekutu. Dan lama-lama pula ketika keistiqomahan itu dilakukan, lama-lama tembok hijab ini ya akan runtuh. Nah, detik-detik seorang itu berada di alam musyahadah ya, ini di dalam hatinya itu dia sudah sangat merasakan bahwasannya tiada yang hidup selain Allah, tiada sesuatu selain Allah, tiada sekutu selain Allah. Artinya apa? Dikembalikan kepada syahadat, bahwasanya yang tadi dua kalimat syahadat, ada Muhammad, ada Allah. Dan di sini ketika dia detik-detik masuk ke musyahadah, tanda-tandanya ya Muhammadnya ini udah fana. Muhammadnya fana sehingga hanya Allah saja yang ada di situ. Jadi ketika syahadat ini kalau kita kembalikan pada bacaannya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi tiada Tuhan selain Allah gitu. Dan Muhammad utusan Allah. Artinya ini Muhammad utusan itu berarti dia nur Allah yang disahirkan melalui wujud manusia ya. Dan manusia itu manusia itulah yang disebut sebagai Muhammad. Dan Muhammad di sini bukan Muhammad bin Abdillah ya yang tinggal di Mekah sana. Beliau itu sebagai suri toladan, sebagai contoh agar umatnya bisa meniru beliau
melakukan proses bertemu Allah ya. Nah, ketika wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya kita harus kembalikan lagi asyhadu alla ilaha illallah. Sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, Muhammadnya fana. Dan syahadatnya ini dengan otomatis akan menjadi tunggal. Ya, hanya Allah yang ada di dalam apapun itu. Termasuk diri kita selaku Muhammad, diri kita selaku makhluk ini memang tiada. Terlihat memang wujudnya wujud manusia, wujud alam semesta. Akan tetapi ketika keadaan hatinya di situ memang benar-benar rasa ini, iman ini sudah menjadi ihsannya, ya di situ akhirnya terwujud. Akhirnya nyata Allah lah yang hidup di dalam apapun ya. Nah terus di situ pasti akan merasakan sebuah apa ya, kalau saya istilahkan itu, kalau diistilahkan dengan cahaya udah. Kalau diistilahkan dengan cahaya itu kayak terang benderang gitu, sangat terang gitu. Terus kalau diistilahkan dengan pemahaman ya, ilmu, ini kita dibukakan terbentang luas, yang akhirnya mengerti yang qadim ya. Ayat-ayat yang tersirat ataupun yang tersurat di Quran itu yang tadinya hanya mengerti artinya saja, tidak mengerti makna sesungguhnya, di situ dibukakan, akhirnya mengerti. Tidak sekolah tafsir, tapi dia mengerti tafsir. Maksud ayat si ini itu larinya kemana, dia mengetahui. Ya, nah, itulah detik-detik kita itu ditempatkan dalam alam musyahadah untuk diperkenankan bertemu Allah ya. Nah, demikian saudaraku, semoga bisa membantu jalannya suluk ya. Dan saya tekankan sekali lagi untuk senantiasa istiqomah ya. Ilmu tanpa istiqomah akan sia-sia, percuma ya. Jadi harus diistiqomahkan terus. Jalankan zikir rasa ataupun zikir sirur asrar. Renungi dan renungi. Sebetulnya yang hidup dalam dirimu itu hanya Allah. Makhluknya harus mati ya. Demikian, terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.